Berikut ada John Doe. Ada John Doe. Dia students, graduate student, dan dia care deeply about animal. He spend his time to volunteer di animal shelter, dan juga dia suka mempromot pet adoption. Dia juga lagi bangun eh, apa artifact to raise awareness usia 28. Sekarang dia juga lagi ngambil program S3, income di bawah 50.000, single, Los Angeles. Frustasinya dia banyak vendor yang eh, charge kemahalan untuk desain. Terus juga connecting di local vendor require extra time. If he end up not getting the fund untuk dia punya animal shelter, he has to put his own money. Needs to create design that promote animal adoption, order design, kemudian help with the crowdfunding. Sosial media, Facebook, Instagram, Snapchat. Current feeling, stress, bla bla bla. Personality, passionate, motivation. Oke, apa yang menjadi online value proposition kita untuk Bapak, apa online value proposition kita? kayak bikin easy Tadi platform terakhir siapa gitu. ya? Intan boleh, Pak? Yes, kayak bikin apa? Iya. Bikin platform desain funding, kemudian Ya promote silakan animal Nurul. adoption. Iya, Pak, bikin eh, platform desain funding dan promote animal adoption campaign gitu, Pak. Tapi nggak mahal-mahal gitu. Halo? Oke, jadi Anda bikin apa? Jadi Anda online value propositionnya bikin apa? Apa online value proposition Anda apa untuk John Doe? Create atau membuat dan apa namanya ya? Campaign untuk animal welfare gitu, Pak. Yang affordable dan community support. Kan dia Cool, pecinta. ya. Jadi Anda value propositionnya bukan. Anda kan sebagai apa ini sekarang? Merchant Anda apa ya sekarang? eh, apa namanya, platform untuk animal welfare itu, Pak. Funding untuk animal welfare adoption. Anda sebagai apa? Funding, crowdfunding, Iya. crowdfunding. Oke, agensi ya. Oke, apa yang menjadi online value proposition Anda? Jadi murah, bukan vendor yang ekspensif, terus bisa menawarkan akses to community untuk animal welfare. Oke, good. Anda menawarkan eh, fasilitas crowdfunding Iya, ya, iya crowdfunding betul. Iya, ya kepada Anda punya community ya. iya. Oke. Nah, on top of 8P-nya sekarang secara produk apa yang mau Anda buat sebagai crowdfunding company berdasarkan personanya John. Aplikasi, Pak, mungkin, Pak, untuk mengumpulkan dana. Mhm. Jadi bikin aplikasi untuk pengumpulan dana, kemudian konsultasi fundraising, terus landing page yang donasi donasi gitu loh, Pak, aplikasi tapi landing page website gitu untuk campaign fundraising, landing page donasi kayak Oh iya, gitu-gitu. sama kayak Payment yang gateway. iklan-iklan orang miskin fundraising buat orang Betul, sakit Pak. gitu ya. Yes, cool, cool. Jadi Anda buat buat apa page builder untuk eh, dapat fundraising tersebut ya. Ya, betul, Pak.
Cool, cool, cool. Jadi kan banyak tuh kemarin tuh yang untuk orang sakit ini, sakit itu, orang pada fundraising kan. Nah, jadi ini Anda buatin ini buat si John ya. buat si Tawarin, John. tawarin produk Anda yang bisa dipakai oleh John ya. Ya, Fundraising khusus yang di web buildernya di web builder Anda ya. Good. ya. Oke, price. Gimana price? Anda mau kasih charge berapa ya? Dan kenapa? Berdasarkan personanya John. Freemium juga sih Pak, sepertinya seperti tadi Selina tadi. Jadi apa namanya? Kalau Premium. premiumnya ya premium. Jadi free dulu untuk basic template, basic social campaign tools. Tapi kalau mau yang premium, advanced design, nah itu ada another cost. Kemudian kalau untuk fundraisingnya, student discount gitu kita bisa berikan misalnya untuk student yang mau funding ada Karena dia student ya. eh, Oke, good. Place. Place gimana? Dan hmm, kenapa? Ada mau taruh di mana? Di Facebook, Pak. Karena kalau kita lihat aktivitinya dia banyak melihat Facebook ya. Place-nya di Facebook. iya Oke. website juga bisa Pak. Eh, website di mana websitenya sini? Nggak ada website. Dia lebih ke Facebook sih ya. Oke, jadi dia place-nya dia lebih di Facebook. Promosinya seperti apa? Storytelling Pak. Gini ya. Jadi kayak social media campaign, success story, berhasil disembuhkan misalnya ini dulu kayak kalau kalau orang sakit kan ada yang biasanya donasi dengan donasi Anda ini bisa menyembuhkan sekian banyak orang misalnya. Kalau ini menyembuhkan anjing-anjing yang lagi terlantar gitu ya, apa membantu eh, apa apa membantu kehidupan membantu bertahan hidup anjing-anjing terlantar itu ya. Kan dia animal shelter dia kan. Jadi lebih kepada sama kayak tadi berarti Anda sampaikan story success story begitu ya. Begitu Intan. Ya betul Pak. Oke, cool. Sekarang about people on top of personanya. Seperti apa people-nya ya? Ada yang mau jawab? Animal lovers. Dia animal, enggak bukan maksudnya secara people kan dia apakah dia menggunakan apa people beneran atau chatbot AI atau orang beneran? Dari postingan, Pak. Gimana? Postingan di Facebook. Postingan di Facebook berarti lebih ke mana? Forum, Forum ya. forum penyayang binatang. Ya, Oh, animal lover ya, forum animal lover ya. Betul ya? Iya Iya, Pak. bagus Community juga sih. community testing itu juga, maksudnya community itu kan di Facebook itu juga ada komunitas-komunitas gitu Pak, animal lover, kemudian apa namanya shelter-shelter apa namanya, ya lebih ke animal lover sih Pak. Yes, ya. Jadi secara people kita lebih kepada forum-forum di Facebook yang banyak yang beragam ya, animal lover banyak gitu ya. Oke, kemudian proses Anda sebagai crowdfunding, prosesnya apa yang mau Anda bangun secara proses? Apa proses yang Anda mau buat untuk Yang persona mudah John Pak, Doe? Apa? yang maksudnya yang simple untuk mudah berdonasi orang itu, jadi payment gateway-nya mudah, kemudian campaign-nya jelas, jadi bukan yang pokoknya langsung misalnya ada landing page yang calling to action-nya itu langsung bisa payment kayak gitu loh Pak. Jadi Hmm, jadi kayak prosesnya proses yang mudah. kayak apa? Campaign-nya lebih tinggal begitu dapat campaign langsung donate gitu ya. Ya, call to Campaign dapat action-nya. dari IG Ads langsung donate gitu ya.
Ya, good, good. Jadi prosesnya lebih cepat ya dalam donasi ya. Oke. Physical evidence. Kira-kira apa yang sesuai dengan personanya John? Kalau masih seperti yang tadi masih relate Pak. Misalnya seperti laporan yang tadi laporan dampak, terus habis gitu jumlah dana yang udah bisa terkumpul tuh sudah berapa sih gitu, berapa binatang yang sudah terselamatkan. Berarti Habis gitu ada binatang yang terselamatkan, berarti ada testimoni dong. Pak, Ada testimoni dari eh kalau binatang kan nggak mungkin bikin testimoni ya, dia terselamatkan kan. Binatang nggak mungkin bikin testimoni ya. ya ada itu tadi Pak before afternya misalnya yang tadinya sakit sekarang udah gendut gitu. Yang tadinya kurus kering sekarang udah gendut, berarti ada kayak kayak apa campaign IG Ads yang campaign yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah gitu ya. Kondisi sebelumnya kurus, sesudahnya mulai gendut gitu ya. Setelah bantuan Anda gitu. Atau berarti success story juga dong ya. Story juga, tapi juga mungkin jumlah dana yang sudah terkumpul itu sekian gitu. Bisa juga kan biasanya kalau donasi-donasi gitu itu meningkatkan trust ya Pak ya. Hmm. Oh, Yes, sudah banyak yes. yang Oke, good. Nah, yang terakhir partnership. Kira-kira partnership seperti apa yang dibutuhkan untuk persona seperti John Doe? Pet shop. Ya, Pet shop, Pak. Pet Iya. shop, Iya. yes. Live cat, Pak. Apa? Produk makanan. Iya, pet shop kan ada makanan food product ya buat pet ya. Pet shop, food for pets. Satu lagi klinik hewan Pak, Atau, iya. apa? klinik Veterian, hewan. Pak. Klinik hewan. Klinik hewan sama ini Iya. polisi yang tugasnya untuk menangkapin hewan-hewan itu apa ya? Kan ada tuh 9K, yang Eh, 9K. 9K ya, yang Ya. tugasnya untuk menangkapin hewan-hewan terlantar itu. Nanti Oh, yang Di sini hewan-hewan nggak ada, terlantar kan Pak. Mana? dikerangkeng, sih ditangkap nggak tangkap. ada tuh ya Pak. Di Iya, sini nggak ada, Animal Pak. defender ada ya. paling, Kalau Pak, kalau kalau di di luar sini. negeri begitu kan ya. Iya. Ya. Yes, yes, yes. Oke, cool. Nah, jadi dari online value proposition sebagai crowdfunding agencies, ya, untuk helping, untuk donate, untuk membantu kepada pet shelter tersebut, on, maka kita perlu melakukan tactics on top of 8P, ya, eh, untuk memastikan bahwasannya eh, apa goals-nya tercapai. Nah, jadi ini ada banyak sekali persona ya. Nah, oke. Kita pilih salah satu lah. Yang lain yang mana ya? Nah, ini deh. Rachel. Eh Rachel, I couldn't believe it. My dishwasher died right after the warranty ended. It felt like a betrayal. Now I do my homework before I buy. Gayonya, Rachel is a relatively recent homeowner with two young kids. She has a major frustration in the recent past when her 2-year-old dishwasher start leaking water all over her kitchen floor about 2 months after the warranty expired. Uh, Core needs, Rachel itu care about reliability and willing to take the time to do her research and compare multiple brand on third-party review site. Dia juga go detail about quality, warranty, part, and service cost. Must be easily available. Initial price is less critical. Behavior takes several weeks to make decision on which appliance to purchase. Start with comparison, such as wire cutter. Nah, ini si Russell ini berarti dia personanya dia ini untuk dishwasher lover ya, dishwasher lover. Tapi dia punya pain value, yaitu
Dishwashernya itu mati after warranty ended. It felt like betrayal. Ini painnya dia. Ya. Now I do my homework before I buy. Nah, kira-kira online value proposition apa yang cocok untuk Rangsel ya? Soalnya kayak beli sekali untuk selamanya. Nah, kayak gitu-gitu lah, Pak. Oh, beli sekali untuk selamanya, berani sekali ya. Jadi untuk apa namanya produk-produk yang memang kalau kita mak-mak ini kan tahu misalnya produk-produk merek yang apa yang terbukti dia tahan lama seperti itu. Jadi promosinya memang keawetannya gitu. Selama dia apa namanya bisa ada testimoni yang memang meyakinkan dia dengan kondisi seperti itu kan menjawabin value dia kan. Gini, gini. Mm-mm. Ada lagi yang lain online value proposition Atau yang kira-kira eh, cocok? beli dengan waransi lebih dari 3 tahun atau 5 tahun gitu, Pak. Hmm. Kan Oke. sekarang sudah mulai banyak gitu, Pak. Warranty 5 tahun. Yang Ya, sebelumnya 2 tahun ada naikin 5 tahun ya, warranty ya. ya. Itu mah berani juga itu ya. Lebih Iya, ke ini kali Pak, mungkin Pak, apa tuh? spare partnya terjangkau harga spare partnya. Jadi misalkan itu rusak, lalu ada, eh, kan kalau udah garansi mati ya harus bayar gitu kan Pak. Nah, spare partnya murah gitu Pak. Hmm. Oke. Layanan after Free. sales, Pak. Apa? Rosik, kalau Layanan after sales kalau warrantinya habis, after sales juga habis dong. atau Eh, service center Kadang-kadang gini, rata-rata kan warranty itu 2 tahun ya, nggak ada yang 5 tahun, mm, ya kan? Memang usia spare part kan pasti ada umur, nggak mungkin seumur hidup mm, dong spare part. Mobil aja nggak ada yang seumur hidup kan? Nah, garansi setahun 2 tahun lah pasti kan. iya. Nah, Atau beli sekarang dengan dia itu, Pak. dia itu kan nggak mau 2 tahun habis langsung rusak gitu. Dia mau barangnya itu walaupun warantinya setahun, tapi dia long lasting gitu. Nah, ya nggak? Kira-kira online value proposition apa ya? High quality, Kenapa, Andi? high quality. High quality, yes, bisa. High quality, apalagi? Dia pengen yang reliable kan? He cares about reliability above all. Jadi pasti online value propositionnya dia sebagai Samsung dishwasher gitu kan atau LG lah gitu ya. Kira-kira online value propositionnya kita untuk helping eh si si eh apa homeowner pemilik rumah untuk having eh eh, to purchase a reliable ya kan reliable dish reliable dishwasher kan dishwasher with apa ya with eh, Kalau value for money gimana, Pak? kalau value for money dia don't care. Oh, berarti dia, kalian biasanya kan kalau kita jual kualitas, dia pasti harus siap dengan kocek yang tinggi kan? Apakah Yes, dia dia kan punya anggapannya berarti? initial price dia nggak penting. Oke. Yang penting dia itu quality warranty. Oh, dishwasher with quality high quality and warranty protection. Nah, kayak gitu ya. Ya. Nah, sekarang dengan online value proposition seperti ini, kita sebagai LG on top of product mesti ngapain ya? Untuk memastikan produk kita tuh reliable tuh LG mesti ngapain produknya?
Apa kira-kira? Apa taktik kita on top of product terhadap resell ini? Karena dia pentingin reliability banget tuh. Iya, ada Garansi lebih bukti panjang. reliability-nya, Pak. Apa? Bukti reliability-nya, Ah, Testimoni. testimoni testimoni. beda lagi. Produk. Garansi lebih panjang, Pak. Produk Nah, garansi lebih panjang ya. Tapi garansi rata-rata tetap sih setahun. Tapi dia maunya reliable. Walaupun garansinya udah lewat, tapi dia reliable gitu. Gak mau yang setelah garansi langsung ngampleh gitu. Ngampleh. Servis resmi, Pak. servis resminya, Pak, servis supportnya. Ini dengan additional itu Pak, police protection kan biasanya juga ada tuh Pak, ada ditawarkan juga kalau barang-barang elektronik yang sekarang Apa? ada 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 apa chip chip police warranty protection. Jadi kalau setelah masa warantinya habis dengan premi yang murah dia masih ke proteksi Oh, ada untuk additional year. iya Oke, cool. Jadi secara produk kita ada additional year untuk warranty-nya gitu ya. Ada iya tambahan yang kita bayar bayar lebih gitu ya. iya. Oh, bisa ya? Oke. Udah banyak sekarang. Ada banyak ya? Oke. Menarik. Oke, itu secara produk ya. Kemudian secara price, harganya kira-kira gimana ya? Berdasarkan personanya si Russell. Premium Value nggak based. masalah, Pak. Sebentar. Nggak masalah. Kalau additional year untuk warranty itu ke price dong? Kan Oh iya, biaya oh, iya, ada biaya tambahan iya, gitu sih. warranty Ya, additional iya, charge kan? iya, Berarti iya. bukan produk, Iya. malah ke price tuh warranty. Ya. Iya. Kalau ke produk mungkin itu kali ya, apa sih ya? Mungkin deskripsi produknya Kalau produk sih mungkin terbuat dari nggak ada perubahan sih ya, karena produk kan standar ya, produk pabrik ya. Rata-rata kan standar produk pabrik kan, nggak mungkin ada produk tertentu atau ini ya. mungkin Hmm, ada keunikannya mungkin anti karat gitu. Detail material kali ya Pak. karena dia Ya, bocor ya, kan dia Atau bocor. teknologi baru yang diterapkan. Oh, new teknologi ya, teknologi new ya, new teknologi ya, yang kita jual. Apakah dia pakai 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 semikonduktor yang berbeda lah gitu ya? Ya dia bisa nambahin macam-macam lah. Oke, ya. Kemudian secara price, kemudian place-nya kita di mana ya nawarinnya ya? Apa? Kira-kira apa ya untuk LG ini kita Retail untuk premium gitu, Pak. bukan. Ini kan dia 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 butuh waktu untuk mengambil keputusan kan. Nah, Hmm, dia dia pakai comparison sites, ya kan? website Comparison berarti. site. Berarti kira-kira place-nya kita harus gunakan place apa ini? Website, Pak. Oh, website berarti ya, website yang bisa diakses oleh eh, apa comparison site ini ya. Ya, Tapi kemudian kan marketplace gitu, Pak. Online store. Karena ada reviewnya, dia bisa gini. Si Russell ini kan dia making decision untuk membeli dia kan melalui apa ya? Melalui website dia belinya atau apps atau apa ya? Mobile app Pak, Mobile apps, tahu dari mana? ya diingetin pakai pop up gitu mungkin Pak, notifikasi. Tapi dia which appliance, text on which appliance to purchase berkata. Tapi dia suka searchingnya melalui website. Berarti kita harus jualan di website sih, ya. Berarti kita bisa di website, bisa di apa? Di website untuk yang spesifik untuk LG ya, atau kita marketplace juga di website juga bisa ya. Oke, no worries. Nah, kemudian promotion. Promotion kayak review, testimoni pagi gitu, Pak. kan bukan testimoni kan promotion. Testimoni kan physical evidence. Oh iya, Ding.
comparison berarti Pak. Jadi misalnya LG yang dulu mampu mencuci bertahan sekian lama, yang ini dengan teknologi baru dia mampu running sekian lamanya gitu, sampai dengan berapa kilo kayak gitu. Berupa dia ini kan eh, kayaknya dia harus yang promosi kaitannya sama reliability deh. Ya, reliability-nya Iya. Mungkin tapi kan di sini kan nggak dijelasin ya. Dia cenderungnya pakai apa ya? Untuk reliability ini kita bisa pakai apa ya? Ada Promosi. riset, riset, riset komparasi dengan produk lain, keunggulannya. Jadi di dalam promosi itu kan bisa alternatifnya bisa melalui advertising, selling, public relationship, promotion, sponsorship, email blasting, exhibition, word of mouth. Kira-kira si Russell cocoknya pakai apa ya? Tapi nggak ada dijelasin di persona ya masalahnya ya. Anything can be done ya. Mungkin bisa email, bisa di direct email juga bisa ya. Atau E- Exhibition, Pak. Biasanya kan kalau oh exhibition dia kan dia banyak nyari barang. exhibition ya, nyari banyak Iya, pameran ya. iya. Atau Oh, pakai itu Pak, word of mouth yang review. tapi word of mouth pakai review juga bisa ya. Ada review dari yang sudah pakai gitu ya. Ya, Yes, yes, yes. Bisa ya promosinya pakai situ ya. Kemudian oke promotion, kemudian people. Gimana people? Kira-kira dia butuh seperti apa people-nya ya? Apakah orang yang jelasin atau mesin atau apa ahli-ahli yang jelasin ke dia ya? Ibu rumah tangga. Kan dia ibu rumah tangga. Kira-kira people seperti apa yang dia butuhin untuk eh, dia bisa beli, untuk yang Si mempengaruhi dia membeli itu. expertise-nya, Pak. Iya, berarti ada technical sales-nya dia ya. Iya, Kan dia technical banget ya si Russell ya. iya. Nah, kemudian people. Proses. Secara proses untuk pengambilan keputusan Russell tuh prosesnya gimana? Lama, Pak. Lama, Pak. Lama. Nah, kira-kira proses seperti apa yang dibutuhkan Russell? Perbandingan produk, Pak. Ya, bisa ya. Begitu, sebentar, sebentar. Proses ini kan dari dia mulai order sampai barang dapat loh. Mungkin kemudahan untuk mencari informasi terkait produknya, Pak. Enggak, dia Russell ini dari mulai beli, mulai dia tertarik sampai dia beli. Dari website, Pak. Prosesnya through website. Hmm. Iya. Kan maksudnya, kan dia kalau di website kan dia tinggal lihat, beli, sampai klik barang Iya. datang gitu kan. Tetapi proses journey-nya dia sampai dia beli itu dari mana ya? Oh tadi bener sih, dari mulai dia komparasi ya. Nah Iya, begitu komparasi, website komparasi dia akan baru menuju website yang dituju kan, untuk dia beli kan. betul. Iya, Nah jadi eh, kita harus ada di apa prosesnya itu, kita di komparasi itu kita harus ikut di dalam. Begitu ada hyperlink untuk ke kita. Jadi ada inbound gitu, ada inbound untuk sorry inbound, outbound ya, untuk dia masuk ke website kita ya. Ada link. Oke. Jadi kita pastikan ada link untuk ke kita punya website di website komparasi. Kemudian secara physical evidence. Butuhnya physical evidence seperti apa ya si Russell ya? Dia butuh apa dia sebagai physical evidence? Sertifikat product. kualitas gitu, Pak. Sertifikasi, Pak. Lembaga Bukan. lempet. Dia butuhnya tadi kan ini kan? garansi, Bukan. Comparison review.
comparison ini apa? Ya, Review, yes. review ya. Ya, kan dia butuhnya review, bukan testimoni. Review dari Ya, dari dari comparison sites kan? iya. Oke. Kemudian baru ke eh, apa? Partnership. Nah, seperti apa partnership yang dibutuhkan oleh Russell? Service center, kemudian Yes. Service center, apalagi? customer reviewer gitu, apa? Akan ada Pak yang consumer bagian review-review kayak gitu dia. Kayak kayak si itu tadi comparison website kan? Dia partnership dengan comparison website berarti ya. Yes, itu juga bisa. Yang tadi Nah, di apa nanti provider gitu. oke. Jadi dari pain value yang tadi kita dapetin, seperti si Russell dia pain value-nya dia dishwasher-nya dia bocor setelah 2 tahun. Kemudian kita dari situ kita melihat bahwasanya online value proposition-nya dia butuh eh yang reliable product, yang better protection, ya. Sehingga kemudian baru kita masuk ke tactics, ya, secara on top of product tadi, kemudian secara price, promotion, apa saja tactics kita dalam rangka agar penjualan kita lebih bagus. Apa harus kita lakukan dengan persona dari target segmen kita seperti si Russell, agar dari koordinat kita tadi yang A menuju ke B, kita bisa make sure bahwasanya betul kita mencapai eh, objektif yang kita target yang kita inginkan. Good. Nah, sampai di sini. Sebentar. Jadi ada pertanyaan, questions? Any questions? Jadi Pak Jerry, Yes. kalau boleh saya tanya Pak Jerry, jadi intinya sebelum kita melakukan sesuatu, kita riset persona dulu Pak ya. Of course, semua berdasarkan persona, Oke. ya. Semua taktik itu on top of persona. Yes, Bustanil, silakan. Ketika ini Pak, strateginya mantap, tapi kontrol dan monitoringnya kurang, apakah masih memungkinkan akan dapat profit Pak kira-kira ya? Strateginya sudah benar, segmentasinya sudah benar, online value propositionnya sudah benar, harus dibarengi dengan taktik yang benar, ya, eh, untuk bisa mensukseskan online value proposition secara produk, price, promotion, people, proses, physical evidence, dan partnership itu apa yang harus dilakukan dan disesuaikan dengan persona, disesuaikan dengan persona. Nah, untuk monitor dan kontrol itu nanti topik yang berbeda lagi. Nanti kita akan masuk ke topik monitor and control, how to monitor and control to ensure the target itu tercapai tepat waktu dalam anggaran yang telah ditetapkan. Ya, itu ada pertemuan ke berikutnya lagi nanti. Kita pakai slot dulu, Bustanil. Oke. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan terkait segmentasi, targeting, kemudian pain value, kemudian kita bangun online value proposition, dan tactics on top of 7P, 8P. Ya. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi secara people, sekarang ada challenge. People versus automation. Ya, sekarang sudah masuk lagi ke agentic AI. Nah, ini sudah agentic AI. Kemarin sudah ada Gen AI, generative AI. Sekarang ada lagi agentic AI. Ya. Nah, ini menjadi challenges, ya, karena apa industri mulai shifting ke agentic AI saat ini, menggantikan people. Kemudian dari sisi physical evidence, itu antara lain seperti tadi si Russell, dia melihatnya rating, reviews, guarantee,
relevant policy, award, kemudian internal standard, independent reviews, kemudian reliable response system, ya. Nah, bukan lagi gedung, seragam, mobil, no. Orang lebih melihat kepada intangible, bukan lagi kepada tangible. Sesuatu yang intangible yang lebih diperhatikan. Nah, ini review sites ya untuk produk-produk yang di review sites. Nah, ini ada Jill Anderson, oke. Nah, oke. Kita terlalu banyak ya personanya. Nah, kemudian secara proses itu adalah refer kepada internal. Jadi ada bagaimana kita optimizing internal proses, bukan eksternal, karena eksternal itu di luar kontrol kita. Jadi bagaimana kita optimize the internal business process. Yang dari sebelumnya 10 klik menjadi 8 klik. Yang sebelumnya lambat jadi lebih cepat. Yang sebelumnya belum pakai teknologi, sekarang udah pakai teknologi terbaru. Nah, jadi proses refer kepada internal. Eksternal mungkin, tapi sometimes. It seldom happen. Ya. Bagaimana kita bisa improve kepada internal proses. Kemudian yang terakhir adalah partnership. Partnership adalah bagaimana kita mengetahui kita perlu berpartner dengan siapa. How to know your how to identify your partner. How to identify. Ya, berdasarkan based on persona. Kira-kira untuk mendapatkan customer yang food fashion lover ini, saya harus partnership dengan siapa ya? Nah, to recruit and nurture for success. Oke. Question, silakan. Any question terkait 7P, 8P? Tadi terakhir Bu Stanil. Tunjuk satu orang bertanya, Bu Stanil. Masih mute, Bu Stanil? Mas Yunianto, Pak. Siapa? Yunianto Prabowo. Yunianto Prabowo. Mana Yunianto Prabowo? Silakan Iya, saya, Pak. open cam Yunianto. Iya, Pak, dari tadi kan persona itu kan udah ada semua ya. Sebenarnya Yes. untuk mendapatkan persona itu sumbernya dari mana ya? Yang tugas kamu kemarin dari kelas Oke, itu 3. satu. Terus gini, pada saat persona itu kan anggap kita yang B2C kemarin kan gitu ya. Itu harus banyak. Itu sebenarnya ada lembaga yang menyediakan nggak sih untuk sosialisasi kayak gitu? Dan Menyediakan apa? persona kayak gitu? Oh, ada lembaganya. Mau tahu? Boleh Pak di-share Pak? Sebentar ya. Saya kalau ditanya gini, apa? Saya kalau ditanya gini, saya kadang-kadang sungkan ngasih tahunya. Mana ya tadi? Oke. Nah, Arya. Nah, ini ada namanya PT Jitu Data Indonesia. Masa belum pernah saya jelasin sih, belum pernah ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Jadi PT Jitu Data Indonesia ini salah satu yang kita bangun adalah provide digital marketing analytics, ada share of wallet analysis, persona segmentation, targeting, online value proposition, predictive modeling, propensity to buy, search engine optimizer, dan CRM development and implementation. Nah, kebetulan saya yang foundernya dulu ya.
Oke. Nah, jadi kita memang kerjaannya itu gitu. Salah satunya karena itu kaitannya sama saya dulu sebelumnya itu saya yang membangun develop digital banking persona segmentation for Indonesia Issuer Bank. Jadi saya membangun persona untuk seluruh rakyat Indonesia yang berbankan menggunakan payment gateway tempat saya bekerja. Jadi kalau apa? Jadi modelnya itu kita jualannya itu misalkan ini ada fashion lover, ini lover, ini lover, ini lover, ini lover. Nah di fashion lover ini ada yang BNI, Mandiri, BCA. Nah itu kita pecah berdasarkan issuer yang under Visa ya. Jadi kita bisa tahu eh, fashion lover itu di BCA siapa aja, Mandiri siapa aja, BRI siapa aja, BNI siapa aja, karena berdasarkan transaksi mereka. Dan nggak ada data sampel ya. Ini semua data populasi nasabah berdasarkan transaksi mereka. Dan ini yang kita jual ya. Kita menjual eh, segmentasi persona dari seluruh bank ya. Konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau ada bertanya, ada nggak yang service seperti ini? Ya, saya yang beri service di itu data saat ini. Siapa tadi yang tanya ya? Yunianto, tertarik untuk order Yunianto? Masuk, Opsi, Pak. masuk Pak Eko, gitu ya. Gratis nggak, Prof? Kenapa? Gratis nggak, Prof? Ya, saya capek kok gratis. Kali Data, aja, Prof. data transaksinya segitu Udah gratisan, banyak, Pak. masa gratis. Oke. Oke, jadi saya juga partnership sama GoPay, partnership dengan Visa, partnership dengan apa? Dengan yang lain-lain lah ya. Untuk tergantung tergantung Anda kebutuhannya semasif apa gitu, ya. Pakai Visa aja udah cukup kok, ya. Oke, ada lagi pertanyaan, question dari Yunianto, silakan. Tunjuk lagi satu orang bertanya. Boleh Mas Alfian mungkin, Pak? Alfian, silakan Alfian. Baik, Prof. Prof, yang terkait tadi 7P ada partnership ya. Yes. Eh, mau bertanya, Hmm. bagaimana sih, Prof, partnership itu bisa membantu perusahaan dalam memperoleh keunggulan dalam kompetitif. Jadi ibaratnya ketika kita berpartner dengan PT ini misalkan, kita jadi punya apa namanya value lebih tinggi gitu di mata customer. Oke, itu juga service kita ya. Itu juga service kita di membangun eh, merchant co-branding analisis. Ya, jadi ada merchant merchant yang ingin apa? Ada merchant yang mau co-brand nih untuk meningkatkan mereka punya punya apa ya? Punya customer. Jadi saya co-brand itu bukan cuma partnership co-brand itu bukan sekedar co-brand aja, tapi saya pengen ningkatin jumlah basis customer saya. Caranya gimana? Nah, itu menggunakan share of wallet, sorry, out of spend behavior. Nah, belum. Oke, belum saya jelaskan di sini ya. Jadi ini untuk partnership ya. Di sini nggak ada yang partnership saya bangun ya. Oke, saya tambahin deh. Jadi itu menggunakan namanya disebut dengan dalam penentuan identify partnership itu menggunakan out of spend behavior. Gimana itu caranya? Misalkan ini Tokopedia, Shopee mau ingin mengakuisisi customernya Tokopedia. Nah, ini kasusnya
kayak begini ya, come to me gitu kan. Saya pengen akuisisi nih, Tokopedia. Maka kita akan serve mereka menggunakan out of spend behavior. Saya akan jelaskan ke Shopee. Gini loh Shopee caranya. Jadi kita menggunakan share of wallet. Share of wallet analysis untuk melihat yang Shopee only, Tokopedia only, dan ini adalah Shopee and Tokopedia. Jadi ini adalah aplikasi yang ada di handphone smartphone kita. Cuma adanya Shopee doang gitu. Cuma ada Tokopedia doang atau dua-duanya ada. Nah, orang-orang yang Tokopedia only ini kita lihat out of spend behavior-nya. Di luar Tokopedia dia transaksinya tinggi di mana sih? Ada yang nomor 1 di Traveloka. Ada lagi nomor 2 transaksinya paling tinggi di mana, aplikasi apa yang transaksinya banyak ya? GoPay, Gojek gitu ya. Ada lagi yang transaksinya banyak di, apalagi yang transaksinya banyak transaksinya ya. Transaksi apa lagi ya? TikTok Oh, Pay Later. apa? Enggak, TikTok Shop Pak ada. Oh, TikTok Shop misalkan. Nah, dan seterusnya lah. Kita lihat out of spend behavior-nya. Ternyata paling tinggi Traveloka yang 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 transaksinya paling tinggi. Di sini kan bisa ada bicara ticket size, frekuensi juga dia lihat, monitoring juga dia lihat ya. Nah, ternyata Traveloka lah yang monitornya paling tinggi, atau frekuensinya tertinggi, atau tiket size-nya tertinggi. Nah, biasanya kita pakainya sih frekuensi atau monitoring ya. Sehingga kemudian saya akan mengawinkan Shopee dan Traveloka. Kita bikin co-brand. Co-brand Shopee dan Topet. Dan Traveloka. Gimana itu? Kita bikin, bukan co-brand deh. Kita bikin point redemption. Point redemption. Jadi nasabah, orang-orang yang belanja di Traveloka, orang-orang Tokopedia only, yang belanja beli tiket di Traveloka, kan dia dapat poin. Nah, poin ini bisa redeem di Shopee, bukan di Tokopedia. Sehingga terpaksalah mereka install Shopee kan di handphonenya. Sehingga kemudian mereka berubah menjadi Shopee and Tokopedia. Nah, kemampuan mencari out of spend behavior ini yang jarang dimiliki. Karena tidak punya data ya. Hanya mereka yang punya akses, punya API ke sana lah, yang bisa membangun out of spend behavior dari Tokopedia only. Dan yang untuk mengetahui Tokopedia only juga nggak sembarangan. Hanya transaksinya di Tokopedia only. Nggak ada sama sekali aplikasinya di Shopee. Ini juga harus punya akses ke Payment Gateway Company. Disitulah keunggulan dari PT Jitu Data Indonesia. Masuk Pak Eko? Masuk Pak. Kapan mau diorder? Ada. Kapan ada permintaan untuk mengidentifikasi partnership? Silakan menghubungi PT Jitu Data Indonesia alias Dr. JH. Oke? Siap Pak. Masuk Pak Eko? Masuk. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Tadi luar biasa ya pertanyaannya, Alfian ya. Gimana caranya? Waduh, saya nunggu-nunggu itu Alfian. Belum Pak. Any other question? No? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya terkait dengan 8P. Ada yang disebut dengan BOR. Brand Offering Relationship. Ada BOR. Value ini offering ya. Nah, offering yaitu adalah produk Anda. Misalkan mobil, ada ban 2
yang bisa bergerak dari titik A menuju titik B. Itu offering. Yaitu terdiri atas produk, price, dan proses. Ada produk yang Anda punya, ada harga base-nya dia, dan ada proses. Dulu saya membangun Avanza. Itu Avanza itu, saya udah pernah cerita ya. Avanza itu saya yang inisiat dulu ya. Oh, waktu saya di Toyota. Jadi, harga awalnya produknya, price-nya itu 50 juta. Harga Avanza. Dari besinya, materialnya, bannya, total-total 50 juta. Ada produk, ada price, dan ada proses. Dari order sampai terima barang. Ada proses. Dengan base harga 50 juta untuk offering equity. Setelah itu dikasihlah brand equity berupa promotion dan physical evidence. Ada logo Toyota. Ya. Ada promosi, ada physical evidence. Sehingga harganya untuk biaya brand kita butuh sekitar 20 juta. Kemudian relationship equity, kita butuh place dan people. Place-nya auto 2000, people-nya adalah sales, representatif, kemudian mekanik, people kita. Sehingga kita tambah lagi biaya sekitar 15 juta. Sehingga harga pertama Avanza ketika kita rilis harganya cuma 50 tambah 20 tambah 15, 85 juta. Itu harga on the road. Harga Avanza. Ya. Jadi ada offering value, offering equity, brand equity, dan relationship equity. Di mana offering equity itu terdiri dari produk, price, dan proses. Cuma mobil, ban, mesin, 50 juta offering value, offering equity. Ditambah brand equity, tambah logo, tambah promosi, iklan, physical evidence, 20 juta kita keluar duit. Dan relationship, bangun auto 2000, gaji pegawai 15 juta. Total harga 85 juta. Nah, ini semua berpengaruh kepada loyalty. Kalau offering berpengaruh kepada satisfaction. Relationship berpengaruh kepada service quality, jasa quality, service quality. Product satisfaction. Tiga-tiganya berpengaruh kepada loyalty. Nah, ini juga bisa masuk ke dalam wilayah SEM ya. Structural Equation Model. Bila kita menggunakan formative model. Formatif berarti dia menggunakan data sekunder. Ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan partnership. Jadi nanti kalau Anda bikin tesis terkait dengan BOR ataupun 8P, bisa menggunakan formatif data sekunder. Ya, misalkan price, profitability, average revenue per user. Ini berarti bukan data Likert ya, bukan data Likert, bukan data questionnaire, tapi data yang ada di sistem. Promotion, ya, ada dimensinya misalkan engagement, berapa engagement rate, berapa click through rate, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi, order fulfilling time. Ini semua data-data sekunder. Kemudian juga ada customer satisfaction terkait dengan offering equity, yaitu bagaimana, service quality tadi di arah si ini ya, arah si relationship equity, customer complaint, service rating,
Ya, kemudian ada product satisfaction, product defect rate. Kalau inverse semakin kalau dia berbanding terbalik ya, semakin tinggi maka semakin berbanding terbalik. Semakin rendah makin bagus, semakin tinggi makin jelek. Jadi dia berbanding terbalik biasanya kalau product satisfaction. Kemudian loyalty, dia dinyatakan loyal apabila dia second purchase atau advocating others. Nah, dia referral rate-nya dia berapa, net promoting score-nya berapa. Atau bisa juga dia berupa reflektif, ya, reflektif. Yang sifatnya dia persepsi, misalkan price affordable price, the price is affordable for me. 5 apa 1? 5 sangat setuju, 1 tidak setuju. Jadi ini reflektif, tergantung persepsi dari your sample. Promosi, attractiveness, attractive advertising. The company advertising are attractive. 1-5 liker. Jadi persepsi. Jadi bisa juga kepada reflektif, persepsi. Ya. Nah, ini semua jadi berujung kepada brand offering dan equity, relationship equity. Offering adalah the core benefit, ya, the core product, price, promotion. Brand adalah bagaimana dia menambahkan promotion dan physical evidence. Ada brand name, symbols, ya, that menambah kepada value dari yang offering tadi. Offering 50 ditambah jadi 20. Menambah 20. Kemudian relationship equity ada people dan place. Ya. Dia associated with the employee dan aset. Kantor, gedung, tempat service, bengkel, dan sebagainya. Dan ditambah lagi edit, subtract the value provided. Nah, jadi 15. Sehingga in total menjadi 85. Ya. Begitu juga contohnya dengan bir. Contohnya jelek sih. Offering equity barang tanpa label. Nah, itu. Bir tanpa label merek. Oh, well, Turki kayak apa kayak dia ya. Unlabel. Kemudian brand equity ditambah merek Wild Turkey gitu ya. Kemudian harganya jadi naik deh. Kemudian relationship ditambah lagi bartender, tambah mahal lagi. Nah, jadi ada offering equity yaitu unlabeled product, brand equity ditambah lagi label, tambah lagi relationship ada bartender. Sehingga harganya menjadi mahal. Dan ini berkorelasi dengan 7P. Ya. Untuk offering, product, price, dan proses, brand, physical evidence, dan promotion, relationship, people, dan place. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk BOR, silakan. Sering digunakan untuk tesis ya. Pakai SEM bisa? Ya, kebanyakan sih pakai SEM. Questions? Terakhir tadi siapa ya? Alfian. Tunjuk satu orang bertanya, Alfian. Gagal bertanya satu lagu. Mas Theo. Theo, silakan Theo Filus. Mau bertanya atau menyinya? Mau bertanya, tapi soal yang promosi boleh nggak Pak? Yang Silakan. ini kan kayak kalau promosi itu kan kita mungkin ngebudgetin buat ada ads sama buat yang organik. Nah, kadang tuh kita bingung kalau nempatin buat yang ads tuh untuk konten-konten yang seperti apa. Kan kadang mungkin beberapa orang merasa sayang kalau misalnya yang diiklankan itu kayak konten edukasinya gitu. Jadi pengennya kan ads tuh langsung efek ke sales gitu. Nah, apakah better yang dikasih ads itu yang emang untuk kayak page-page yang langsung jualan produk atau kayak konten edukasi juga apakah perlu ads juga gitu? Oke. Nah,
Jadi contoh seperti di Google Search ya. Ya, Pak. Google Search itu kita bisa untuk bisa muncul di urutan pertama itu bisa menggunakan Search Engine Optimizer. Jadi kita bisa ntar saya ada topiknya Search Engine Optimizer. Bagaimana dia ketika Google Search itu dia crawling, dia terhadap yang di search itu muncul gitu. Ya. Oke, saya kasih contoh deh, biar lebih dapat gambaran ya. Oke, ini kita ada Uber Suggest. Oke. Search Engine Optimizer Search. Oke, nih misalkan. Hosting. Banyak orang mencari di Google hosting murah misalkan. Dia mau hosting murah. Kita Search Engine Optimizer. Nah, ternyata hosting murah itu yang menulis itu sekitar 5.400 average ya per hari. 5.400 kata hosting murah itu diklik tuh di Google. Nah, ya. Dan mana perusahaan yang muncul sebagai urutan pertama? Kita lihat. Siapa yang muncul? Google.com. Hosting murah. Nah, ini ada dua hasil. Yang pertama menggunakan ads, yang kedua menggunakan search engine optimizer. Yang menggunakan ads yang muncul rumah web. Nah, ini dia nggak perlu bangun search engine-nya, bangun dari awal, kata-kata hosting murah muncul, kemudian secara organik gitu ya. Nah, ini yang anorganik nih, hosting murah. Ini dia punya. Udahlah, gue buat aja. Pokoknya yang penting muncul di urutan apa? Dia bukan muncul di urutan pertama, dia membayar untuk muncul ya di sini. Ya dia bayar. Ada lagi yang dia menggunakan search engine optimizer, yaitu yang pakai kode sponsor result ya. Yang di bawah. Nah ini, itu sama ya, Rumah Web Indonesia. Hide sponsor result. Nah, oke. Misalkan Bisnet. Nah ini dia. Ini tanpa ads, dia bikin sendiri secara organik, ya, muncul di urutan kedua. Jadi kalau Anda pengen hosting, yang muncul pertama tentu yang berbayar. Selanjutnya Anda hide yang berbayar, muncul yang menggunakan search engine optimizer. Kapan kita pakai yang berbayar? Kapan kita pakai yang search engine optimizer? Tergantung Anda. Anda punya waktu nggak untuk search engine optimizer bangun secara organik? Kalau nggak punya waktu, nggak punya kemampuan, ada dua alternatif. Pertama, ke Google Ads. Yang kedua, ke consulting agencies untuk mendesain Anda punya search engine optimizer. Mungkin biaya mahal, tapi dia for good, long lasting. Kalau di Google Ads, Anda bayar, kalau begitu Anda nggak bayar, Anda udah nggak muncul lagi, udah hilang. Tapi bisa juga kombinasi.
Di awal-awal Anda pakai organik dulu, pakai anorganik dulu, pakai Google Ads, sambil Anda bangun. Kemudian setelah Anda sudah yakin muncul di urutan pertama dengan search engine, baru Anda lepasin Anda punya ads-nya. Seperti yang tadi, ini dia dua-duanya muncul nih. Jadi sebentar lagi tuh dia bakalan ngelepasin yang dia punya ini ya, posting murah. Nah, dia nih sponsor result. Nah, di rumah web yang sponsor result muncul ya. Tapi kalau yang di unsponsor dia sudah mulai muncul. Berarti dia udah mulai ngebangun dia punya organic search engine optimizer. Menjawab, Theo? Sedikit menjawab, tapi ada satu lagi. Kan biasanya kalau kita bangun website gitu kan dia pasti punya halaman edukasinya yang berbentuk artikel, ada juga yang halaman untuk jualannya. Nah, dari dua halaman ini tuh apakah sebaiknya dua-duanya itu eh, diiklankan atau misalnya yang artikel karena edukasi diserahkan ke organik aja gitu, yang kita boost lewat iklan tuh yang halaman produk aja, atau baiknya strateginya kalau kayak gitu gimana, Pak? Oke, tergantung persona dari Anda punya cluster, target segmen. Dia pengen go detail terhadap informasi nggak? Kalau go detail, Anda perlu punya punya edukasi, lembar edukasi gitu untuk mereka, karena mereka go detail ya. Tapi kalau mereka pen value-nya dia apa tidak ada terkait dengan go detail terkait informasi tersebut, ya Anda bisa langsung secara umum dan direct kepada pembayaran order. Tergantung personanya lagi, Theo. Pain value-nya dia. Kayak si Joshua kan, dia untuk mengambil keputusan dia butuh semua informasi kan. Berarti you need to equip all the information in the web. Baru kemudian dia bisa memutusin. Jadi tergantung pain value dari cluster Anda. Menjawab, Theo? Jawab, Pak. Makasih, Pak. Good. Yang lain? Tunjuk satu orang, Theo. Izin bertanya. Silakan. Oke, good. Silakan, Yanto. Untuk mengukur loyalty customer itu kita menggunakan net promotion NPS itu Pak ya? Skor. Iya, Net bisa. promotion. Net Itu seperti promoter apa Pak score. cara mencarinya ya, Pak? NPS. Jadi ketika dia advocating others, ya, seberapa jadi kalau dia advocating loyalty, jadi gini, saya mengadvocate orang lain untuk membeli produk Anda gitu. Nah, ada skor-skornya setiap orang itu. Jadi semakin tinggi skornya, dia advocating other-nya makin bagus gitu. Ya. Yang menjadi referral. Jadi kayak dia memberikan referral nih. Misalkan saya nge-gym nih. Saya nge-gym. Terus saya kasih referral. Ya. Selain referral juga ada net promoter score. Jadi ada skor saya secara kasih referral kepada tempat gym saya. Ya, contoh. Oke. Nah, sedia net promoter score. Nah, ini. Nah, jadi ada ketika kita memberikan referral, ada skornya nih, ada 1, 2, 3, ya. Kita memberikan reference kepada orang lain. Ya, contohnya kayak gini ya. Nah, jadi kalau dia skornya dia, jadi kalau kita kasih on a scale, jadi ini masih
bukan bukti empiris ya. Masih minat untuk recommending. Kalau dia minat untuk recommendingnya 9 sampai 10, dia itu eh, net promoter score-nya dia 9 sampai 10, itu dia loyal enthusiast. Kalau 7 sampai 8, dia itu masih pasif, unenthusiast. Kalau skor 0 sampai 6, unhappy customer. Jadi net promoting apa? Net promoting score itu adalah untuk melihat berapa yang promoters dan berapa yang detractor. Ya. Ada yang 10, ada yang 6. Jadi net promoting score-nya berapa? 3 misalkan. Nah, berarti dia 3 dia punya net promoting score-nya. Ya. Kalau dia good score itu kalau dia 70 berarti betul-betul tinggi tuh net promoting score-nya dia. Berarti 100 misalkan 100 dan 30 detractornya. Berarti dia 70 untuk net promoting score-nya. Kebayang Gianto? Ya, kebayang Pak. Ya, Oke, makasih banyak. good. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke post test. Post test sudah rilis, silakan dikerjakan. Waktu Anda 5 menit.